kebersamaan, persaudaraan secara khusus di DKI Jakarta selalu menjadi pemantik api semangat dalam pembangunan Gereja GKI Puri Indah. Kepada yang terhormat, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, saya ulangi, kepada yang terhormat kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilakan untuk memberikan sambutan yang akan dilanjutkan dengan peresmian GKI Puri Indah. Yang terhormat Ketua Gereja GKI Puri Indah, Pendeta Cipto Martalu Sapangi, yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Bapak Iryono Sugianto, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat, Pendeta Chef Davidi Jonas, para pemuka agama yang hadir bersama di sini, termasuk Ketua FKUB Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Badri, yang saya hormati Wali Kota Jakarta Barat dan seluruh jajaran, yang saya hormati keluarga besar jemaat Gereja GKI Puri Indah yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual pada pagi hari ini, seluruh jajaran Forkompimda yang hadir dari unsur TNI, unsur polisi, dan semua saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan kesempatan ini kami mulai dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan, sehingga pada hari ini bisa sama-sama menjadi saksi atas hadirnya sebuah ikhtiar untuk menjaga iman, menjaga keteduhan, menjaga kesalehan di ibu kota Jakarta. Ucapkan selamat kepada semua yang bekerja. Di depan podium yang memberikan sambutan hanya 2 orang, tapi di belakangnya ada ratusan orang, ribuan orang yang bekerja untuk pembangunan dari gereja ini. Kami ucapkan selamat kepada semua yang telah bekerja secara luar biasa sehingga hari ini 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. Jadi malah pas ya, besok merayakan ulang tahun di tempat yang sudah resmi bisa digunakan. Tadi saya sampaikan pada Pak Iryono, tidak ada yang kebetulan. Yang Maha Mengatur telah mengaturnya. Sehingga kita semua pada pagi hari ini sama-sama jadi saksi. Udaranya cerah, udaranya segar, dan suasananya pun demikian. Kita berada di GKI membawa sebuah pesan kepada semua tempat bahwa di sini akan hadir penyebar kedamaian, keteduhan untuk Jakarta dan Indonesia. Saya bawa pantun, boleh saya baca pantunnya ya? Tadi MC-nya pakai pantun, keren MC-nya kita ini. Pak Ivan Kabul ya. Iya Pak. MC yang bagus sekali. Beramai-ramai, muda hingga tua, Gereja Puri Indah kini berdiri. Semoga bawa damai bagi semua. Semoga ini betul-betul menjadi gereja pembawa kedamaian. Saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir di sini bahwa kita semua berada di Jakarta yang merupakan simpul dari pertemuan semua unsur yang ada di bangsa kita. Kebetulan baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu adalah sebuah peristiwa yang membuat kita semua melewati sebuah perjalanan menjadi Indonesia. Ada kesepakatan-kesepakatan besar di situ. Dan saya ingin garis bawahi, kesepakatan itu luar biasa. Pengikat salah satunya adalah kesepakatan bahasa. Kita bersyukur kita menyepakati bahasa persatuan. Bila tidak ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia,
mungkin hari ini kita berbicara dengan pakai penterjemah, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara antar suku bangsa, kita akan menggunakan bahasa-bahasa pengantar lain, tapi kita sepakat menggunakan bahasa Indonesia. Itu lem, itu perekat yang membuat kita merasa setara. Kita adalah bangsa Indonesia. Saya pernah mencoba untuk merenungkan sedikit apa yang kita jalani sebagai bangsa. Bangsa Indonesia ini bukan percampuran dari berbagai unsur. Bangsa Indonesia ini persenyawaan dari berbagai unsur. Bersenyawa itu artinya semua unsur yang ada berinteraksi dan membentuk unsur baru yang menyatu, yang berbeda dari unsur sebelumnya. Paling mudah gambarannya adalah air. Air itu unsurnya apa? Hidrogen dengan oksigen. Dia bersenyawa, membentuk sebuah entitas baru. Air itu bukan oksigen, tapi air juga bukan hidrogen. Tapi dalam air ada oksigen, dalam air ada hidrogen. Itulah Indonesia kita. Seperti juga keluarga. Seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, membentuk sebuah keluarga. Keluarga itu bukan laki-laki dan keluarga itu bukan perempuan. Tapi dalam keluarga ada laki-laki dan ada perempuan. Itulah persenyawaan. Unsurnya tetap ada, tapi terbentuk unsur baru. Dan persatuan yang dibangun bukan persatuan asal-usul, tapi persatuan tujuan. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan menikah karena mereka memiliki tujuan yang sama. Bukan asal-usulnya yang dipersatukan, tapi tujuannya yang dipersatukan. Kenapa kita bersatu? Karena kita ingin meraih kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemerdekaan yang kita inginkan sesungguhnya. Kemerdekaan di mana kita merasakan ada kesejahteraan, ada kesetaraan. Inilah sebabnya bangsa Indonesia menjadi unik dibandingkan berbagai bangsa-bangsa yang lain. Kita berhasil menyepakati untuk bersatu dalam tujuan. Tujuannya kemerdekaan sejati. Karena itulah seperti tadi dikutip oleh Bapak Pendeta, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sekarang 3 kata. Sesungguhnya aslinya 4 kata. Bina Ika Tunggal Ika. Lalu 2 kata pertama digabung menjadi Bhinneka. Sebenarnya Bina Ika Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Kita semua tahu kalimat itu. Tapi pertanyaannya, apa kata terpenting dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Kata terpentingnya adalah tunggal. Bukan bineka. Bineka adalah karunia Tuhan. Bineka adalah ciptaan Tuhan yang kita syukuri. Kita semua mensyukuri atas ciptaan Tuhan. Apa ini bineka? Ada yang dilahirkan sebagai Sunda, ada yang dilahirkan sebagai Jawa, ada yang dilahirkan sebagai Batak, ada yang dilahirkan sebagai Minahasa. Ini adalah ciptaan Tuhan, itulah bineka. Tapi tunggal itu adalah ikhtiar manusia. Tunggal adalah kerja manusia. Yang bineka dan bersatu, bersatu diusahakan, bersatu diikhtiarkan. Sama seperti kita memiliki Republik Indonesia, bangsa kita, negeri kita. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Itu adalah anugerah Tuhan. Tapi Indonesia menjadi negeri yang makmur, itu adalah kerja manusia. Kaya raya, itu adalah karunia Tuhan. Menjadi makmur adalah kerja manusia. Sama. Bhinneka adalah ciptaan Tuhan. Menunggal adalah karya kita. Yang sedang terjadi hari ini di tempat ini adalah kita sedang menunjukkan persatuan Indonesia. Menunggalnya seperti kalimat kata tunggal dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita merasakan kesetaraan, kebersamaan. Ini perlu kita dorong terus, bahwa kita semua memiliki keinginan untuk bisa menjaga, dan saya selalu sampaikan, yang namanya rasa persatuan harus dirawat. Dirawat dengan apa? Dirawat dengan memberikan keadilan, kesetaraan. Dan itu adalah komitmen kita di Jakarta. Memberikan kesetaraan, memberikan kesamaan dalam kesempatan. Kami semua bersyukur bahwa ikhtiar ini
pelan satu demi satu, setahap demi setahap makin bisa dirasakan. Karena kami sering menggarisbawahi, Bapak Ibu semuanya, persatuan itu, kedamaian itu seringkali tidak disadari harus diusahakan. Tidak otomatis hadir, tidak otomatis datang. Kalau keberagaman itu sudah ada, tapi persatuannya terus diusahakan, tidak bisa otomatis. Dan itu artinya harus ada ikhtiar terus-menerus dari kita untuk bisa memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Apa yang menarik dalam konteks ini? Saya berikan ilustrasi sekalian. Kita di ruangan yang nyaman, di ruangan yang gereja ini AC-nya nyaman, listriknya, lampunya jalan dengan baik. Tapi hampir tidak pernah Bapak Ibu kita bilang terima kasih PLN, listriknya nyala. Terima kasih PLN, AC-nya dingin. Itu kalau tidak ada PLN kita tidak merasakan. Itulah kedamaian. Seringkali kita tidak sadar bahwa kedamaian itu diikhtiarkan, diusahakan. Saat tidak damai baru kita nyari PLN. Saat tidak listrik mati baru kita nyari. Ini di mana kedamaian itu? Di mana ketenangan? Di mana listrik itu? Tapi pada saat dialirkan tidak terlihat. Bagian dari pemerintah itu seperti kerja PLN. Menjaga, memastikan hadir. Pada saat hadir hampir dipastikan tidak banyak yang sadar. Oh aman damai ya. Oh tenang ya. Oh tidak ada ketegangan ya. Tapi itu biasanya tidak dirasakan sampai muncul ketegangan. Sampai muncul perasaan tidak nyaman. Sama seperti listrik. Tapi tugas kita seperti juga PLN. Bekerja di tempat yang senyap, yang sunyi. Tapi hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat. Apa yang sedang terjadi pada hari ini dan hari-hari ke depan semoga adalah pertanda bahwa di Jakarta hadir kedamaian, di Jakarta hadir persatuan, di Jakarta hadir perasaan kebersamaan. Semoga ini menjadi keberkatan bagi kita semua. Tepuk tangan bagi semua yang bekerja di tempat ini. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kita terus akan kolaborasi. Kita terus akan bekerja bersama untuk bisa mewujudkan perasaan kebersamaan, perasaan keadilan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berpesan sebagai sebuah gereja yang diresmikan tahun 2021. Pandanglah ini dalam perspektif yang panjang. Jangan dipandang ini sebagai tahun 21. Bapak-bapak, ibu, semua yang nanti akan mengelola, Bapak Pendeta, bayangkan kita hidup tahun 41, bayangkan hidup tahun 61. Apa kira-kira kata anak-anak kita dan generasi cucu kita atas tempat yang hari ini diresmikan? Kita ingin mereka menengok kemari dan mereka bisa berkata bahwa gereja ini disiapkan untuk jangka panjang. Apa artinya? Saya bersyukur tadi ramah lingkungan. Inilah masa depan. Nanti anak-anak kita akan ngecek. Ini tahun 21, orang tua kita sudah mikirkan belum ini ramah lingkungan? Ramah lingkungan. Pengelolaan dengan ramah energi. Semuanya ditata dengan mempertimbangkan bahwa satu saat tempat ini akan kita kembalikan kepada anak-anak kita. Jadi judulnya ini kita sedang pinjam dari generasi masa depan yang nanti kita akan kembalikan. Dan pada saat mereka menerima, mereka akan melihat ini sebagai fasilitas yang dijaga untuk sustainable. Jadi titip kalau boleh kepada semua, mohon ini bisa jadikan salah satu percontohan. Sebuah fasilitas tempat ibadah yang ramah lingkungan, yang mengelola sumber daya lingkungan dengan baik, sehingga harapannya bisa kita tunjukkan kepada generasi masa depan bahwa walaupun ini dibuat di tahun 21, tapi dia sudah memperhitungkan seakan di tahun 41, seakan di tahun 61. Semoga kepada semua yang bekerja diberikan keberkahan, semua yang saat ini hadir dan semua yang bekerja untuk mewujudkan, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Iryono dan seluruh panitia pembangunan. Kita bersyukur ada pribadi-pribadi yang mau memikirkan ini. Kalau kami di pemerintahan memang punya tugas konstitusional. Tapi kalau Bapak Ibu itu adalah panggilan moral. Kami sampaikan terima kasih, beri tepuk tangan untuk panitia yang bekerja secara luar biasa.
Dan kemudian kepada seluruh masyarakat di sini kami berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikan juga dari GKI Puri Indah ini bukan saja kepada jamaatnya yang hadir di tempat ini, tapi juga pada masyarakat di lingkungan tempat ini. Seperti tadi diceritakan, ada fasilitas di mana pada saat bencana hadir, maka gereja ikut hadir, jemaatnya ikut turun tangan. Kami sampaikan terima kasih. Kita dalam situasi di mana solidaritas sosial itu dibangun dan tempat-tempat ibadah menjadi simpul-simpul untuk solidaritas sosial. Terima kasih kepada semua pengurus dan jemaat GKI Puri Indah. Terima kasih atas seluruh kolaborasi selama ini, termasuk untuk vaksinasi kemarin, Pak. Terima kasih sudah diizinkan untuk dipakai kegiatan vaksinasi. Demikian sambutan dari kami. Salam hangat dan hormat, dan izinkan kami mengakhiri dengan secara resmi menyampaikan kalimat penutup peresmian ini. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 November tahun 2021, dengan ini, Gedung Gereja Kristen Indonesia Puri Indah secara resmi dinyatakan digunakan. Terima kasih. Bapak Gubernur kami undang untuk mendekat ke prasasti yang akan ditandatangani, dan kami turut mengundang Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Muhammad Badri selaku Ketua FKUB Jakarta Barat, Pendeta Cipto Martalu Sapangi Emin, dan Insinyur Iryono Sugianto untuk naik ke atas panggung. Baik, kami memberikan kesempatan untuk media-media yang sudah hadir dan para undangan yang secara langsung menyaksikan dari GKI Puri ataupun YouTube Live untuk siap-siap mengabadikan momen ini. Pak Gubernur, saya mohon izin untuk memimpin hitung mundur. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan dengan ditandatanganinya prasasti, ini akan menjadi bukti secara sah Gereja Kristen Indonesia resmi beroperasi. Baik, kami berikan kesempatan untuk Bapak Gubernur berfoto bersama prasasti. Baik, boleh difoto 1, 2, 3. Mungkin kalau Pendeta Cipto mau selfie juga, Pak? Boleh, Pak, kita perkenankan, Pak. Oh, boleh, Pak. Pak Gubernur, mohon izin ya. Berkenan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menerima plakat yang akan diberikan langsung oleh Pendeta Cipto Martalu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta telah mendukung dan telah mendoakan proses pembangunan dari gedung gereja GKI Puri Indah. Kiranya gedung ini bisa terus senantiasa menjadi berkat untuk semuanya.